Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai trafo switching yang saya gunakan untuk prototipe power supply saya di video sebelumnya, yang mana power supply tersebut menggunakan topologi two switch forward. Jadi ini adalah trafo two switch forward yang saya gunakan. Kita akan lihat bagaimana susunan internalnya. Trafo ini sendiri adalah trafo EE55 yang menggunakan ferrite core yang digunakan untuk aplikasi frekuensi tinggi. Ini berbeda dengan trafo frekuensi rendah yang menggunakan lapisan atau kepingan baja laminated steel. Tujuannya adalah supaya magnetisasi maupun demagnetisasi bisa berlangsung dengan cepat. Jadi dia mudah dijadikan magnet dan juga mudah dihilangkan sifat magnetnya. Makanya disebut juga dengan soft iron atau besi lunak. Maksudnya adalah ferrite core seperti ini. Bisa dilihat di sini untuk lakban atau isolasi yang saya gunakan adalah lakban biasa ya. Tentu saja ini tidak memenuhi standar industri karena ini tidak safe. Tapi ini kan hanya digunakan sebagai prototipe untuk demo, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kita ingin serius, maka kita harus menggunakan lakban atau isolasi yang tahan panas. Baiklah, selanjutnya bisa kita buka untuk isolasinya. Sudah terbuka ya. Ini kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah ferrite core-nya. Ferrite core ini agak getas ya, jadi harap berhati-hati saat menghandle-nya karena mudah sekali rompal. Jika rompal maka akan mempengaruhi jalur dari flux magnet ya, seperti ini. Ini ada yang rompal sedikit. Ini. Ya. Kita lihat di sini untuk core EE ini ya, ini EE55. Bagian cocker atau bobinnya ini berbentuk kotak juga, sama dengan core-nya. Untuk ini luas permukaan ini atau AE, disebut dengan AE, sekitar 354 mm persegi. Kemudian ada juga LE. LE itu adalah panjang jalur ini yang dilewati oleh flux magnetik sekitar 124 mm. Itu nantinya perlu kita gunakan untuk menghitung berapa power yang ingin kita lewatkan atau kita transmisikan melalui trafo ini. Untuk bisa menghitung berapa power yang akan kita transmisikan melalui trafo ini, kita harus mengetahui berapa area produk dari trafo ini. Area produk adalah area core-nya ini AE dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan luas ukuran permukaan yang lubang ini. Tetapi itu harus sudah kita pasang dengan cocker atau bobinnya. Karena yang akan kita hitung adalah area yang tersisa untuk tembaganya saja. Jadi di sini kita lihat area core-nya memang besar ya awalnya tadi. Cuma setelah kita pasang cocker atau bobin, maka kita lihat areanya berkurang, jadi tinggal sedikit. Maka ini adalah area yang perlu kita gunakan untuk menghitung AP atau area produk. Sebagaimana kita ketahui bahwa gulungan kawat ini nanti akan menghasilkan medan magnet H atau H field, yang mana nanti akan menginduksi medan magnet B field yang ada di core ini.
B-field ini ada batasnya ya, tidak bisa dengan kita menaikkan ini arus di kawat ini terus-menerus, B-field-nya bisa naik terus, tetapi ada batasnya. Ada batasnya itu bisa kita lihat di datasheet-nya. Jadi core ini bisa mengalami yang disebut dengan saturasi, yaitu apabila kita naikkan arus di sini, maka B-field di sini tetap tidak bisa naik lagi. Untuk EE55 ini bila kita lihat di datasheet, batas saturasinya adalah sekitar 3.400 Gauss atau 0,34 Tesla atau 340 mili Tesla. H-field tadi itu adalah magnetic field strength ya, di mana arus menghasilkan medan magnet H di sekelilingnya, itu satuannya ampere per meter. Kemudian B-field adalah flux magnetik yang ada di core ini, yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Itu disebut dengan flux magnetik atau B-field, satuannya Tesla atau Gauss. Untuk to switch forward converter, saat kita mentransfer energi, maka B-field atau flux magnetiknya akan swing ya, swing dari 0 ke B max, B peak. Nah, dari 0 ke maksimum flux, dan inilah yang nanti akan menginduksi arus di gulungan sekunder. Dan ini swingnya ini harus kita batasi ya. Kita batasi. Untuk prototipe saya membatasinya sampai 1500 Gauss. Ini supaya core loss ini yang terdiri dari hysteresis loss dan juga eddy current loss-nya bisa minimum. Setelah kita mengetahui power yang ingin kita transmisikan, kemudian frekuensi switching-nya, kemudian swing dari magnetic flux-nya, dan juga current density ya, current density dari kabel ini, maka kita bisa memilih core yang sesuai untuk trafo kita. Dan dari perhitungan saya, maka yang cocok adalah EE55. Sebenarnya ini bisa lebih tebal lagi ya, jadi kita bisa menjadikannya memiliki multiple output. Untuk memilih kawat yang akan kita gunakan, maka kita perlu mengetahui current density yang akan kita gunakan di kawat ini. Current density yang saya pilih, saya asumsikan sekitar 500 ampere per cm persegi. Sedangkan kawat ini kalau tidak salah diameternya 0,8 mm, maka areanya sekitar 0,005 mm cm persegi, yang mana artinya jika kita mengasumsikan current density-nya 500 ampere per cm persegi, maka setiap kawat ini akan menghantarkan 2,5 ampere. Kemudian di sini saya cabang ya, saya paralel menjadi 4 kabel, jadi 2,5 kali 4, maka ini 10 ampere. Sedangkan peak current untuk power 1500 watt, peak current primerinya sekitar 4,8 ampere. Jadi harusnya ya secara perhitungan trafo ini bisa mengalirkan power sebesar 1,5 kW. Untuk current density-nya tadi adalah current RMS ya, bukan peak. Kemudian untuk to switch forward sebaiknya bukan 500 ampere per cm persegi, tetapi sebaiknya dikurangi menjadi 250 ampere per cm persegi, karena kita menggunakan frekuensi tinggi ya. Frekuensi tinggi ini, dan juga selain itu untuk to switch forward dia hanya menghantarkan saat switch-nya on saja.
Kemudian karena frekuensi tinggi maka akan terjadi yang disebut dengan skin effect. Skin effect ini di mana arus itu hanya mengalir di permukaan kabel, di mana di dalamnya nanti akan kosong dikarenakan efek self induction. Kemudian proximity effect adalah di mana jika kabel-kabel ini berdekatan maka medan magnet dari tetangganya ini akan mengganggu aliran arus di kabel tersebut. Jadi karena dua efek ini, skin effect dan proximity effect, maka kita perlu menurunkan current density dari kabel ini. Jika kita turunkan setengah, maka ini menjadi hanya sekitar 1,25 ampere per kabel. Atau jika kita kalikan 4 ini, maka kita hanya akan mendapat 5 ampere RMS. 5 ampere RMS ini juga masih masuk sih, karena untuk primary current-nya RMS sekitar 4,8. Kita akan membuka gulungan di koker ini ya. Ini adalah gulungan sekundernya yang terdiri dari 4 kawat. Kita hitung berapa gulungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gulung. Bisa kita lihat di sini ya, ini gulungan kawat sekundernya saya paralel menjadi 4 untuk membagi arus. Jadi masing-masing seperti saya sampaikan tadi adalah sekitar 1,25 ampere RMS. Selanjutnya kita akan membuka gulungan primernya. Jadi ini adalah gulungan sekundernya. Bisa dilihat di sini ya. Saya menggulungnya mentok sampai ke ujung koker. Ini tidak boleh sebenarnya ya, ini tidak masuk standar industri juga. Karena ini berbahaya, nanti bisa terjadi kontak apabila lapisan insulator dari enamel ini terkelupas, bisa terjadi short antara primary dengan secondary. Jadi ini tidak boleh sebenarnya ya. Cuma ini kan hanya untuk menunjukkan saja untuk demo, jadi tidak apa-apa. Kemudian kita hitung berapa gulungan untuk primary-nya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, jadi 30 gulung. Ini. Saya tadi lupa menyebutkan ya, untuk arah gulungan antara primer dan sekunder ini harus sama ya, harus sama arahnya. Jadi misalnya seperti ini yang primernya, maka yang sekundernya juga seperti ini, sama-sama searah jarum jam jika dilihat dari sini. Karena mereka ini transfer energinya pada saat switch-nya on ya, jadi pada saat mereka satu fase. Karena mereka satu fase, maka harus sama arah gulungannya. Ini berbeda dengan transformer untuk flyback, di mana arah gulungan primer dan sekunder itu berbalik arah atau beda fase. Kemudian untuk jumlah gulungan primer dan sekunder itu ditentukan oleh tegangan input, duty cycle, kemudian frekuensi switching, AE yang mana adalah luas permukaan core-nya ini.
ini AE. Kemudian flux swing-nya delta B. Flux swing adalah ini flux magnetik yang nantinya berubah-ubah dari 0 ke B peak untuk melakukan transfer energi secara induksi ke gulungan sekunder. Untuk gulungan sekundernya juga memasukkan data dari duty cycle-nya dan juga dari V-in dan VO-nya, perbandingannya. Kemudian untuk menghitung inductance primer, maka inductance primer ini didapat dari bisa dari datasheet yang disediakan oleh pabrikan, atau bisa kita hitung juga dengan menggunakan dimensi dari AE, LE, dan juga jumlah gulungan yang ada di primernya ya. Kemudian setelah kita mengetahui inductance-nya, kita bisa menghitung magnetizing current, yaitu arus yang diperlukan untuk men-setup flux magnetik yang ada di core-nya ini. Jadi begitu ya untuk menentukan trafo yang akan kita gunakan di SMPS kita terlebih dahulu harus mengetahui berapa P-in yang ingin kita transfer, kemudian berapa current density untuk memilih wire-nya ini atau kawatnya. Dari situ kita akan mendapatkan nilai AP, yaitu area produk dari perkalian antara luas area ini dengan luas area yang ini, tetapi untuk covernya. Dan dari situ kemudian kita lanjut memilih trafo yang tepat, AE-nya nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung gulungan primer, dan setelah kita menghitung gulungan primer, kita bisa menghitung gulungan sekunder. Kemudian untuk inductance-nya juga perlu kita hitung untuk primerinya untuk mengetahui magnetizing current-nya. Karena magnetizing current ini perlu dijumlah dengan arus primernya yang nanti akan kita batasi di current sensornya untuk mencegah dari overcurrent. Sekian dulu untuk video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.